Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-49. Tetapi karena saya tidak ingin terlalu panjang, saya akan membagi bagian ini menjadi dua bagian, saudara-saudara ya. Hari ini kita membahasnya dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-43 dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan sampai ayat yang ke-49 minggu depan. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Ke Antiokhia di Pisidia. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kisi dari suku Benyamin. 40 tahun lamanya. Setelah tahun disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku, dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan beri diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini.
Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercaya, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan pada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu, waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati mereka supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, merenungkannya, dan berjalan di dalam tuntunannya. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan PA ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh membaca firman-Mu. Sekarang kami tidak merenungkannya, tidak menelitinya, kami tidak belajar sesuatu daripadanya, apa yang Tuhan ingin kami mengerti dan terapkan dalam hidup kami. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, Engkau sajalah penolong kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita sudah belajar kemarin tentang bagaimana Paulus dan Barnabas itu memulai perjalanan mereka dari Antiokhia lalu pergi ke Pulau Siprus. Pada bagian yang sudah kita baca ini, kita diberitahukan bahwa dari Siprus itulah mereka kemudian kembali ke daratan ya. Dan mereka menyeberang ke Perga di Pamfilia. Ya, di Perga di Pamfilia. Dan dicatat dalam ayat 13 itu, di tempat itulah Yohanes Markus meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Peristiwa ini yang nanti menimbulkan masalah di kemudian hari ya, tetapi juga membawa berkat bagi gereja Tuhan secara umum. Nanti kita akan bahas di bagian yang lain. Nah, dari Perga di Pamfilia itu kemudian dikatakan mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Nah, saudara bisa memperhatikan peta ini ya. Nah, saudara-saudara, Antiokhia di Pisidia itu berbeda dengan Antiokhia, tempat gereja mula-mula yang mengutus Paulus dan Barnabas pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa di luar orang Yahudi itu ya, kepada segala bangsa menggenapi perintah agung Tuhan Yesus Kristus. Nah,
Antiokhia di Pisidia ini adalah pusat militer dari kerajaan Romawi. Menurut catatan Ajit Fernando, dia ada di ketinggian 3.600 meter di atas permukaan laut. Menurut catatan yang saya baca juga dari Ajit Fernando, ada penafsir, ada sejarawan yang bernama S. Michel itu mengatakan bahwa nampaknya di kota ini ada keluarga dari Sergius Paulus, gubernur Siprus, Pulau Siprus yang bertobat itu ya, yang percaya Tuhan. Dan itu sebabnya kemudian Paulus dan Barnabas itu menuju kota itu. Barangkali itu adalah karena saran dari Sergius Paulus. Dan S. Michel ini menulis seperti ini ya. Sulit untuk menghindari konklusi bahwa Sergius Paulus sendirilah gubernur itu yang menyarankan kepada Paulus untuk pergi ke Antiokhia sebagai pemberhentian dia berikutnya, ya. Dan tidak diragukan lagi bahwa gubernur itu juga memberikan pada dia surat pengantar begitu ya, sehingga dia bisa mendapatkan tempat tinggal yang baik dan dia bisa diterima di lingkungan di Antiokhia di Pisidia ini. Jadi tidak heran saudara-saudara bahwa Paulus itu ketika masuk ke sinagog, dia ditawari untuk berkhotbah. Ya, selain dia itu adalah seorang Yahudi yang barangkali sudah dikenal juga oleh saudara-saudara di sana ya, karena dia adalah seorang Farisi, seorang ahli Taurat. Tetapi bisa jadi juga lingkungan itu mengenal dia sebagai orang yang bersahabat baik dengan Sergius Paulus dan mungkin mendapatkan rekomendasi ya, bahwa dia adalah seorang pengajar yang baik. Nah, saudara-saudara, dikatakan kemudian di dalam ayat yang ke-14 akhir itu, pada hari Sabat, Paulus dan Barnabas itu pergi ke sinagog, ke rumah ibadat, lalu mereka ikut ibadah itu. Nah, saudara-saudara, seperti biasanya di dalam ibadah sinagog dibacakanlah kitab Taurat Musa, ya. Nah, setelah dibacakan kitab Taurat Musa itu, kemudian pejabat-pejabat sinagog itu mengundang Paulus dan Barnabas untuk menyampaikan pesan, ya, menyampaikan khotbah sebetulnya ya, untuk mereka semua. Nah, saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan di ayat ke-16 itu bahwa Paulus yang bangkit ya, dan dialah yang kemudian berkhotbah. Dari khotbah Paulus yang sudah saya bacakan tadi saudara-saudara, kita menemukan bahwa Paulus begitu menekankan akan karya Allah di dalam keselamatan bagi bangsa-bangsa itu. Keselamatan yang pertama-tama diberikan kepada orang Israel sehingga mereka membawa Mesias itu hadir ke dalam dunia, dan kemudian keselamatan itu diberitakan bagi segala bangsa. Dalam ayat yang ke-16b, kita tahu bahwa khotbah itu ditujukan kepada orang-orang Israel dan mereka yang takut akan Allah. Nah, siapa orang yang takut akan Allah ini? Ini adalah sebutan bagi orang yang disebut proselit itu ya. Proselit itu artinya orang bukan Yahudi yang menjadi pengikut agama Yahudi dan mereka sudah dibaptis begitu ya. Sudah disunatkan begitu ya dulu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kepada mereka itulah Paulus memberitakan Injil ini. Ya, karena mereka semua ada di sinagog ya teman-teman ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, melalui khotbahnya ini Paulus berkata bahwa Tuhan itu berkarya dalam sejarah. Sejarah keselamatan adalah bagian dari sejarah manusia ya, bukan di luar sejarah itu. Saya akan membaca urutannya begini saudara-saudara. Yang pertama-tama Paulus mengatakan Allah itulah yang telah memilih nenek moyang kita. Siapa itu nenek moyang kita? Saudara-saudara, yang dimaksud tentu adalah Abraham, Ishak dan Yakub, ya.
Kemudian Allah membuat mereka menjadi besar di Mesir. Itu terjadi pada masa Yusuf sampai pada masa Musa, di mana mereka menjadi bangsa yang sangat besar di tanah Mesir, ya. Dan kemudian Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan dikatakan berikutnya, dan selama 40 tahun Tuhan itu sabar kepada mereka di padang gurun, ya. Tuhan kemudian membentuk bangsa itu sesungguhnya di padang gurun itu, saudara-saudara. Di padang gurun itulah mereka menerima hukum Taurat. Di padang gurun itulah mereka berlatih hidup sebagai sebuah bangsa dalam sebuah pemerintahan yang diatur oleh firman Tuhan, oleh hukum Taurat, dan dipimpin oleh Musa sebagai pemimpin mereka dan Yosua yang menjadi wakilnya. Bangsa itu terbentuk selama 40 tahun. Dan setelah mereka terbentuk, dikatakan lalu Tuhan memberikan mereka tanah setelah membinasakan 7 suku bangsa di tanah Kanaan itu, dan kemudian membagi-bagikan kepada mereka, ya, selama 450 tahun katanya, ya. Kemudian Paulus mengatakan Tuhan jugalah yang memberikan kepada mereka hakim-hakim. Dan ketika mereka minta raja, Tuhan memberikan kepada mereka raja, yaitu Saul. Tetapi Saul itu tidak berkenan pada Allah. Setelah 40 tahun, Saul kemudian digantikan oleh Daud, ya. Dan Daud inilah yang berkenan kepada Allah. Dan pada Daudlah kemudian diberikan nubuat tentang lahirnya Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan kemudian Paulus langsung melompat bagaimana kedatangan Sang Mesias Yesus Kristus itu diantisipasi oleh Yohanes, ya. Yohanes itu datang, dan rupanya orang-orang banyak ini mengenal Yohanes, ya, sehingga Paulus itu secara khusus menyebutkan nama dia. Yohanes itu membuat mujizat-mujizat, ya. Dia kemudian membaptis, memberikan pengajaran yang sangat kuat, tetapi di akhir perjalanannya Yohanes itu berkata, bukan aku yang kamu tunggu, ya. Yang kamu tunggu itu akan datang setelah aku, yaitu Yesus, ya. Kata Yohanes, membuka kasutnya pun aku tidak layak. Kemudian Paulus berkata, saudara-saudara, di ayat 26 itu, ya. Injil ini sudah disampaikan kepada kita, ya. Pemimpin-pemimpin di Yerusalem sebenarnya sudah mendengarnya lebih dahulu, tetapi mereka menolaknya dan mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi nih, ya, Paulus mengatakan karya Allah yang terjadi, ya. Ketika mereka menyalibkan Tuhan Yesus, sesungguhnya mereka menggenapi nubuat yang kata Paulus, yang kita, termasuk dia maksudnya, ya, yang kita baca setiap hari Sabat, nubuat tentang Mesias itu. Jadi sebetulnya orang-orang yang menyalibkan Yesus itu pun sedang menggenapi karya Tuhan, ya. Setelah mereka menggenapi semua nubuat itu, mereka kemudian menguburkan Tuhan Yesus. Tetapi setelah mereka menguburkan Yesus, yang menunjukkan bahwa Yesus itu betul-betul mati, saudara-saudara, ya. Bukan pura-pura mati, betul-betul mati. Mereka menguburkannya. Dan sekali lagi, Paulus mengatakan Allah membangkitkan Kristus. Ya, sekali lagi, ya, Allah membangkitkan Kristus. Dan berikutnya, saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu pun, ya, ditunjukkan oleh Paulus menggenapi nubuat-nubuat kitab suci. Kita tadi sudah membaca dalam Mazmur 2 ayat 7, itu yang bunyinya, anakku engkau, aku telah meranakan engkau pada hari ini. Kemudian dia mengatakan, dan Yesus itu tidak akan mati lagi, seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya, ya. Yesaya 55 ayat 3 itu yang berbicara seperti itu.
Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Janji apa itu, saudara? Janji yang terdapat di dalam Mazmur 16 ayat 10, ya. Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Kemudian Paulus mengatakan begini, saudara-saudara, kebangkitan orang mati itu sekalipun disampaikan kepada Daud, bukan untuk dia. Sebab Daud itu setelah dia menyelesaikan apa yang menyenangkan hati Tuhan itu, akhirnya mati, ya. Dia dikuburkan dengan hormat di pekuburan nenek moyangnya di Yerusalem, ya. Tetapi dia diserahkan pada kebinasaan. Nah, tetapi Kristus, nah ya, tidak demikian, kata Paulus, ya. Dialah yang dibangkitkan dari antara orang mati, dan dia tidak lagi melihat kebinasaan. Setelah dia bangkit, dia naik ke sorga, ya, saudara-saudara. Nah, kemudian Paulus menyela. Di ayat ke-38 dikatakan begini, jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Dan karena itu waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang dikatakan oleh kitab nabi-nabi. Nah, saudara-saudara, Paulus mengatakan 3 hal, ya. Kepada kamu sekarang, semua bangsa, bukan cuma orang Israel, sebab Kristus itu adalah juru selamat bagi segala bangsa. Yang pertama, ada pengampunan dosa. Ini menarik, saudara-saudara. Bukan karena kita ini percaya pada Yesus maka ada pengampunan dosa, tidak. Kematian Kristus itu mendahului pengampunan dosa ini, ya. Yesus mati untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kasih Allah dinyatakan kepada kita pada waktu kita masih berdosa. Nah, yang kedua, sebab itu datanglah kepada Dia, ya. Percayalah. Pada yang percaya itulah pengampunan itu berdampak, ya, berefek, ya. Jadi pengampunan diberikan, tetapi kita harus percaya. Dalam iman itulah kita menerima pengampunan itu. Jikalau kita tidak percaya, kita menolak pengampunan itu. Kita menganggap diri kita cukup baik, cukup sakti, cukup kaya, cukup pinter, cukup saleh. Saya bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Saya tidak perlu pengampunan Tuhan. Waktu kita tidak mempercayai Tuhan Yesus, kita menolak pengampunan itu. Dan itulah yang kata Paulus, waspadalah, jangan sampai terjadi, saudara-saudara. Lalu dia mengutip dari Nabi Habakuk 1 ayat yang kelima itu. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Dan karena kamu tidak percaya waktu diceritakan, itulah kamu lenyap, kamu binasa. Saudara-saudara sekalian, kemudian di ayat yang ke-42 dan 43 itu kita melihat respon yang indah, ya. Ketika mereka keluar, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang percaya kepada Allah itu mengikuti Paulus dan meminta mereka untuk berbicara hal yang sama minggu depan, ya, Sabat yang akan datang. Mereka senang dengan pemberitaan itu. Barangkali ada orang yang menerima Tuhan Yesus, sehingga dikatakan dalam bagian yang akhir yang kita baca tadi, Paulus dan Barnabas itu menasehati mereka supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah, di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu. Apa yang bisa kita pelajari, saudara-saudara? Yang pertama, hari ini kita membaca tentang Yohanes Markus yang meninggalkan
Paulus dan Barnabas untuk kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara, itu memang disinggung sedikit, tetapi ini memberitahukan kepada kita pelayanan itu tidak pernah mudah ya. Yohanes Markus meninggalkan Paulus dan Barnabas, kita tidak tahu alasannya persis, tetapi itu menimbulkan kemarahan Paulus. Dia merasa Yohanes Markus tidak setia. Nah, kita tidak tahu sebetulnya apa yang terjadi, tetapi kita tahu bahwa tidak mudah melayani Tuhan ya. Bagi Yohanes Markus pelayanan itu tidak mudah. Bagi Paulus dan Barnabas mendidik orang itu tidak mudah. Mereka berharap banyak pada Yohanes Markus, tapi kemudian mereka ditinggalkan. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, karya Tuhan itu sempurna. Suatu hari nanti kita akan menemukan Markus itu melayani jauh lebih efektif. Seperti di Yerusalem dia bertemu Petrus, dan kemudian dia menjadi penulis Injil Petrus, yaitu Markus itu ya. Nah, itu yang membuat kita harus sungguh-sungguh melayani ini, apapun tantangannya, tetap percaya kepada Tuhan yang berkarya. Yang kedua, saudara-saudara, hari ini kita juga diingatkan bahwa Tuhan itu berkarya di tengah-tengah umatnya. Tuhan berkarya di dalam hidup orang Israel, menjadikan mereka bangsa, membuat mereka menghadirkan Kristus. Tuhan berkarya di dalam peristiwa penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan berkarya dalam hidup Paulus, Barnabas, Markus, dan barangkali juga nanti dengan Silas ya, bagaimana nanti dalam pelayanan nanti berpartnerlah Paulus dan Silas dan Barnabas itu dengan Markus ya. Tuhan berkarya membangun gerejanya, dan Tuhan pasti juga berkarya di tengah-tengah gereja kita hari ini. Saudara-saudara, sebab itu mari kita selalu percayakan hal itu. Banyak hal yang terjadi, tapi mari kita selalu ingat ada Tuhan, dan maksudnya lah yang terjadi. Biar dengan begitu kita boleh dengan setia terus melayani apapun kegagalan, tantangan, masalah yang kita hadapi. Dengan begitu kita tidak lagi menyalahkan situasi, lalu putus asa, lalu menanam kebencian-kebencian yang tidak perlu ya. Ketika ada sesuatu yang terjadi di antara kita, mari kita selalu ingat Tuhan, ada Engkau yang mengizinkan semua ini terjadi. Mari kita mengembalikan segala kemuliaan itu bagi Tuhan, dan kita mencari apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, di dalam gereja kita, di dalam semua hal yang terjadi ini. Percayalah, Tuhan berdaulat ya. Yang harus kita waspadai adalah jangan kita tidak percaya, lalu kita mulai menghina Tuhan. Kita merasa Tuhan tidak berjalan bersama kita, lalu kita mencari jalan kita sendiri. Kita tidak berjalan menurut tuntunan firman Tuhan, tetapi kita mulai melakukan segala sesuatu, bahkan dalam pelayanan kita di gereja, dengan cara-cara kita sendiri, dengan intrik-intrik kita sendiri, dengan penilaian-penilaian kita sendiri. Kita kurang berdoa, kita kurang mencari kehendak Allah, kita hendak menuntut diri mendekat kepada Allah, tapi semakin mendekat pada diri sendiri, pada keinginan manusia. Saudara-saudara, itu yang mesti kita waspadai. Sebab apa? Kata firman Tuhan, waktu kita berjalan menurut maksud tujuan kita sendiri, kita akan tercengang-cengang bahwa sesungguhnya tidak ada apapun yang terjadi menurut kehendak kita. Yang terjadi itu menurut kehendak Tuhan. Dan hati-hatilah saudara-saudara, kalau kita sampai meninggalkan Tuhan dan mengikuti cara kita sendiri, kita kembali pada dosa asal itu, saudara. Ingatlah, dosa itu adalah ketika Adam dan Hawa itu memilih untuk mengambil buah itu bagi dirinya sendiri, dan kemudian dia mengabaikan perintah Tuhan. Saudara-saudara, kita akan binasa, kita akan melayang lenyap. Saudara-saudara,
Biarlah kita selalu bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, selalu berjalan dalam tuntunan firman-Nya. Tuhan kiranya menuntun kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih kami boleh membaca firman-Mu dan merenungkannya Tuhan. Sekarang tuntunlah kami untuk hidup di dalam kebenaran itu. Buatlah kami selalu percaya ada Engkau yang berdaulat mengerjakan segala sesuatu. Di dalam Yesus Kristus sajalah kami beroleh keselamatan, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu nanti di hari Selasa jam 6 sore untuk mendiskusikan bagian ini.